Pemirsa TVRI yang dikasihi Kristus, senang sekali saya dalam kesempatan ini dapat menemani Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Romo Diosesan Johann Ferdinand Wesseyer tentang kebinekaan. Namun sebelumnya marilah kita saksikan kidung pujian berikut ini. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Romo Diosesan Johann Ferdinand Wesseyer. Romo, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, Romo V. Pada kali ini kita akan berbicara mengenai kebinekaan ya, Romo ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjalin kebinekaan itu? Menurut Romo bagaimana? Yang pertama memang kita perlu untuk membangun kebinekaan. Kenapa? Karena Allah menciptakan dunia tidak monoton, tidak seragam. Gak semua orang hidungnya mancung seperti Mbak Feli. Tapi ada juga yang hidungnya itu normal seperti saya. Tidak semua orang kulitnya itu putih, tapi ada yang hitam. Ada yang kemudian sawo matang seperti saya. Tidak semua orang kemudian rambutnya lurus. Saya pernah bertugas di tanah Papua dan mereka bangga bahwa rambut mereka keriting. Bahkan kemudian ada lagunya. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Saya kira ini salah satu contoh bagaimana kemudian orang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam situasi kebinekaan, entah itu warna kulit, entah itu bentuk rambut, bentuk hidung, dan segala macam atribut-atribut fisik yang ada. Dan berdasarkan penelitian, ternyata perbedaan-perbedaan itu hanya berkisar 0, sekian persen dari DNA kita. Sesuatu yang sangat kecil dibandingkan dengan kesamaan kemanusiaan itu sendiri. Martabat manusia tidak kemudian menjadi lebih rendah ketika kemudian warna kulitnya tidak seputih yang lain. Demikian juga mereka yang kemudian kulitnya legam tidak merasa diri lebih tinggi dari yang kurang legam, kurang hitam. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita harus membangun
semangat kebinekaan. Karena sejak semula Allah menciptakan semesta ini tidak monoton, tidak seragam, tapi penuh dengan keanekaragaman hayati. Manusianya sendiri juga penuh dengan berbagai macam penampakan, perwujudan fisik maupun perwujudan budaya. Itu saya kira kenapa kita harus membangun kebinekaan. Tapi begitu banyak tantangan-tantangan ya Mo ya. Kalau menurut Romo sendiri apa tantangan untuk yang selama ini dalam kebinekaan ini apa gitu? Ya, tantangan yang paling utama dalam kebinekaan adalah orang selalu menganggap dirinya itu yang terbaik. Dan orang lain yang tidak seperti dirinya adalah orang asing. Orang yang tidak sama dengan dia itu pantas dicurigai, pantas untuk kemudian diwaspadai. Ini hal yang kemudian memang sangat manusiawi bisa terjadi ya. Ketika saya pertama kali datang ke tanah Papua, di dalam benak saya orang-orang Papua itu wajahnya sama saja. Perbedaannya adalah antara aku dan mereka. Saya berkulit terang, mereka berkulit lebih gelap. Kulitnya warna hitam, rambutnya keriting. Tapi setelah kemudian sekian lama saya berada di sana, ternyata saya menemukan mereka bukan seragam juga. Saya menemukan bahwa di antara mereka yang hitam dan keriting ini ada aneka macam wajah yang berbeda-beda. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ini kecenderungan psikologis juga saya kira. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang serupa dengan kita, dalam tanda kutip sama-sama satu ras, sama-sama satu bangsa, kita bisa mengenali perbedaan secara lebih spesifik. Ketika kita masuk pada satu ras yang berbeda sekali dengan kita, warna kulitnya berbeda, bentuk fisiknya berbeda sama sekali dengan kita, kita akan melihatnya sama saja. Seperti kita bisa membayangkan semua orang bule itu mancung, lalu kemudian tegap badannya dan seterusnya, muka kotak dan seterusnya. Padahal ketika kita mengenali orang-orang bule, ternyata mereka ada perbedaannya juga. Jadi tantangan pertama, manusia selalu menganggap dirinya sendiri yang terbaik. Lalu kemudian orang lain yang tidak seragam, tidak serupa dengan dia itu pantas diwaspadai, pantas dicurigai. Tantangan berikutnya adalah kesombongan atau dominasi. Sampai pada saat ini orang-orang yang kemudian berkulit terang akan berkata, lihat penampakan saya, perwujudan saya lebih menarik, perwujudan saya lebih ganteng, perwujudan saya lebih cantik karena saya berkulit terang. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Anda yang berkulit terang, apakah Anda pernah menyadari bahwa orang-orang yang berkulit hitam juga bisa mengatakan hal yang sama? Hei, lihat! Makhluk apa ini? Kulit kok tidak ada warnanya? Kulit kok pucat seperti itu? Ini bukan manusia, ini hantu.
Bapak Ibu Saudara terkasih, demikianlah. Setiap orang bisa membangun kesombongan, bisa membangun satu dominasi, transendensi bagi dirinya sendiri dan menafikan yang lain. Dua hal ini yang menjadi tantangan kebinekaan kita. Setiap suku merasa bahwa saya lebih beradab, saya lebih maju kebudayaannya dari suku yang lain. Tapi suku-suku yang tertinggal juga bisa mengatakan, lihat suku kami itu suku yang paling murni, belum tercemar oleh aneka macam kerusakan-kerusakan duniawi buatan manusia. Ini yang menjadi tantangan dari kebinekaan. Pertama, kecenderungan orang untuk kemudian bersekutu, berhimpun, bersahabat dengan orang-orang yang seras atau serupa dengan dia. Yang kedua, kecenderungan orang untuk sombong pada kenyataan ras atau kenyataan sukunya atau kenyataan identitas budayanya sendiri. Itu yang menjadi tantangan kebinekaan. Yang terakhir ya Romo ya, kalau harapannya bagi Indonesia untuk masa sekarang dan masa yang akan datang untuk kebinekaan ini apa Romo? Ya, harapannya ini suatu kesadaran. Saya menonton satu ulasan singkat, pernah diputar di beberapa televisi swasta. Salah satunya berbunyi, tanah ini mengizinkan diinjak oleh perbedaan. Saya kira ini satu hal yang sangat menyentuh ya. Bahwa kemudian tanah ini mengizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan bukanlah sesuatu hal yang kemudian pantas kita takuti dan pantas kita curigai. Perbedaan adalah suatu hal yang bisa menjadi alasan kita untuk bersatu, untuk kemudian membangun bersama-sama apa yang kemudian kita perjuangkan bersama. Apa sih yang kita perjuangkan bersama? Keharmonisan, kebahagiaan, suasana penuh sukacita dan saling mencintai satu sama lain. Saya kira itu adalah harapan semua orang. Dan kalau dalam kebinekaan hal itu tidak terjadi, keharmonisan tidak ada, mendukung usaha orang lain satu sama lain sama sekali tidak terjadi, maka yang ada dalam kebinekaan itu adalah neraka. Tapi kalau kita kemudian mau membangun kebinekaan dalam suasana penuh cinta, maka kita mengizinkan perbedaan terjadi. Dan dengan demikian kita membangun satu keharmonisan hidup di antara orang-orang yang berbeda itu. Saya dan dia dan mereka dan engkau saling menghargai. Saya, kita dan mereka serta kami semua saling membantu dan saling mengasihi satu sama lain. Saling prihatin ketika ada kesusahan di antara rekan-rekan sesama kita. Saling kemudian bersuka cita ketika kemudian kita menemukan ada kebahagiaan terjadi di antara saudara-saudari kita. Ya, saya kira ini satu hal yang membangun kebinekaan menjadi suatu tata hidup yang damai. Dan saya kira ini sejalan dengan pesan Kristus bagi kita sebagai orang-orang beriman. Yesus berkata ketika dia naik ke surga, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu ada dalam Markus 16 ayat 15. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus tidak berkata pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala manusia, tapi kepada segala makhluk, melampaui kemanusiaan. Karena ternyata manusia juga harus
berdamai dengan alam semestanya, berdamai dengan makhluk-makhluk lain. Dan kalau kita mau mengembangkan kebinekaan di antara sesama manusia, kita juga bisa terbuka untuk kemudian mengembangkan kabar gembira kepada makhluk-makhluk lain. Dan dengan demikian kita bisa semakin bersatu dalam keutuhan ciptaan Allah. Saya kira demikian, Mbak Feli. Terima kasih Romo atas apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Romo ya. Pemirsa yang terkasih, tidak terasa hampir 30 menit kami telah menemani Anda. Semoga apa yang telah kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya Felicitas dari Paroki Lubang Buaya Gereja Kalvari, mohon pamit, Tuhan memberkati. Kita Bhinneka, kita Indonesia.